Rencana super cerdas. PSSI rancang persiapan matang jelang laga lawan Bahrain. Wow, kabar baik. Kevin Dix diperkirakan akan susul Mads Hilgers untuk bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Sangat tampan dan pemberani. Jay Itzes tiba-tiba serang balik Rocky Gerung, kira-kira ada apa ya? Memang kocak pemain satu ini. Justin Hubner berani-beraninya menyanyikan lagu Indonesia Raya di markas Wolves. Kira-kira ada apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kevin Dix segera susul Mads Hilgers untuk bela timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, semakin santer dikabarkan akan segera menyusul Mads Hilgers untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kabar ini mencuat setelah Kevin Dix dan Mads Hilgers diketahui saling mengikuti akun Instagram masing-masing. Momen tersebut sontak menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia yang mulai berspekulasi bahwa Dix akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix adalah pemain berusia 27 tahun yang saat ini bermain untuk klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen. Meskipun namanya sudah pernah muncul dalam daftar pemain keturunan yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi, seperti halnya Jordi Amat, proses naturalisasinya sempat terhenti. Namun dengan keputusan Mads Hilgers untuk membela timnas Indonesia, rumor bahwa Kevin Dix juga akan mengikuti jejak Hilgers semakin kuat terdengar. Hubungan mutualan antara Dix dan Hilgers di Instagram semakin memperkuat dugaan bahwa proses negosiasi antara pihak Kevin Dix dan PSSI sedang berlangsung. Beberapa komentar dari netizen pada postingan terbaru Dix di Instagram juga menyoroti hal ini. Salah satunya mengatakan romannya sih udah dihubungi, tinggal waktu aja yang akan menjawab nantinya dia sebenarnya belum menolak timnas Indonesia. Komentar ini mencerminkan harapan besar para penggemar bahwa Kevin Dix akan segera memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia. Selain itu, Arya Sinulinga, salah satu pengurus PSSI, belum lama ini mengungkapkan bahwa federasi sedang dalam tahap negosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, banyak yang berspekulasi bahwa pemain yang dimaksud adalah Kevin Dix. Jika hal ini benar, kehadiran Dix akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia, mengikuti jejak Mads Hilgers yang telah lebih dulu menyatakan kesediaannya membela merah putih. Kabar ini tentu menarik untuk ditunggu. Kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Kevin Dix dan Mads Hilgers diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi performa timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional mendatang. Rencana timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. PSSI dan Timnas Indonesia tengah merancang persiapan matang untuk menghadapi laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain timnas akan segera berkumpul di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2024. Setelah itu mereka akan berangkat pada 6 Oktober untuk melakoni laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober sebelum kemudian menghadapi Cina pada 16 Oktober 2024. Meski jadwal keberangkatan belum sepenuhnya pasti, Sumarji menjelaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan para pemain siap menghadapi dua laga tersebut. Bagi pemain yang berada di luar negeri, mereka tidak perlu berkumpul di Jakarta, melainkan langsung bergabung dengan skuad di Bahrain. Hal ini dilakukan demi efisiensi waktu dan memudahkan persiapan tim secara keseluruhan. Salah satu tantangan dalam persiapan ini adalah masalah logistik, terutama terkait transportasi udara. Sumarji menyebutkan bahwa pelatih timnas Shin Tae-yong meminta agar beberapa pemain mendapatkan fasilitas bisnis kelas untuk kenyamanan perjalanan. Namun terbatasnya ketersediaan tempat duduk bisnis di penerbangan komersial menjadi kendala.
Hingga saat ini baru ada 6 kursi yang berhasil dipesan, sehingga pihak BTN masih berupaya mencari alternatif lain yang memungkinkan. Rencananya untuk perjalanan menuju Cina setelah laga melawan Bahrain, PSSI akan menggunakan pesawat charter guna memastikan mobilitas yang lebih mudah dan efisien. Meskipun ada 2 pemain yang dilaporkan mengalami cedera, Sumarji optimis bahwa mereka akan pulih tepat waktu dan dapat bergabung dengan skuad pada saat berkumpul di Jakarta. Cedera tersebut dianggap bukan masalah serius dan tim medis optimis mereka bisa pulih sebelum laga melawan Bahrain. Terkait komposisi pemain, saat ini ada 26 pemain yang sudah dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun Sumarji menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penambahan atau pengurangan pemain sepenuhnya diserahkan kepada pelatih. PSSI dan tim pelatih terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik ketika menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan performa maksimal melawan Bahrain dan Cina serta meraih hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Optimisme timnas Indonesia U20 saat lawan Maladewa. Kapten Timnas Indonesia U20 Donny Pamungkas menegaskan bahwa timnya berada dalam kondisi terbaik jelang laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Maladewa U20 di Stadion Madia Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Rabu 25 September 2024. Dalam sesi latihan yang digelar di lapangan ABC GBK, Donny menyampaikan optimisme tim untuk meraih hasil positif. Menurut Donny, persiapan tim sudah berjalan dengan baik dan seluruh pemain dalam kondisi prima. Persiapan cukup baik dan semua pemain dalam kondisi baik. Insya Allah besok kita akan memberikan yang terbaik, ujar pemain Persija Jakarta tersebut. Sebagai kapten, ia juga mengajak seluruh tim untuk tetap optimis dan bekerja keras demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan melawan Maladewa. Donny juga mengungkapkan bahwa timnya sudah mempelajari permainan Maladewa dan menyadari adanya beberapa pemain berbahaya dari lawan. Namun ia menyatakan bahwa tim Indonesia telah siap mengantisipasi ancaman tersebut. Kita sudah mengevaluasi tentang Maladewa tadi, mereka mempunyai beberapa pemain yang cukup berbahaya dan kita sudah mengantisipasi itu, tambahnya. Sebelum menghadapi kualifikasi, timnas U20 menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali dengan fokus pada peningkatan fisik. Ini menjadi bagian dari strategi persiapan untuk menghadapi jadwal ketat di mana setiap laga kualifikasi hanya memiliki jeda 1 hari. Setelah melawan Maladewa, Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada Jumat 27 September dan Yaman pada Minggu 29 September. Meski salah satu pemain andalan, Wilber Jardim, tidak bisa bergabung dengan tim, Donny tetap optimis hal ini tidak akan mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Kita akan bermain 11 orang karena dia tidak datang dan keputusan pelatih juga, saya rasa mungkin tidak terlalu berpengaruh, jelas Donny. Indonesia tergabung dalam grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Dari total 10 grup yang ada, hanya 10 juara grup, 5 runner-up terbaik, dan tuan rumah Cina yang akan lolos ke putaran final yang digelar pada Februari 2025. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia U20 diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan pada laga pertama melawan Maladewa. Rizky Ridho akui dampak pelatih baru timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta Rizky Ridho mengakui bahwa performa gemilang striker timnas Indonesia, khususnya Dimas Drajat, merupakan hasil dari didikan pelatih baru di timnas Indonesia. Dimas yang mencetak gol dalam pertandingan melawan Persija pada pekan ke-6 Liga 1 2024/2025 berhasil membawa Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 atas Persija pada Senin 23 September 2024. Gol yang dicetak Dimas dengan tendangan akuratnya mampu menaklukkan kiper Persija dan menjadi sorotan banyak pihak.
Menurut Rizky Ridho, tajamnya permainan Dimas Derajat tak lepas dari pengaruh pelatih striker baru Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan ini merupakan tangan kanan dari pelatih kepala Timnas, Shin Tae-yong, yang telah membawa banyak perubahan positif bagi lini serang Indonesia. Kehadiran Yeom memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi Dimas, tetapi juga striker-striker muda Indonesia lainnya seperti Ramadan Sananta Persis Solo dan Hoki Caraka PSS Sleman, yang sama-sama mencetak gol di pekan yang sama. Rizky Ridho mengungkapkan bahwa kehadiran Yeom Ki-hun telah memberi banyak ilmu baru bagi para striker timnas. Menurut saya dia improve sangat banyak, kata Rizky Ridho saat menilai perkembangan Dimas Derajat. Mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings itu berhasil membekali para pemain dengan pengetahuan baru yang terbukti efektif di lapangan. Dimas yang sebelumnya bermain untuk Persikabo 1973, kini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di bawah asuhan Yeom Ki-hun. Rizky Ridho juga menyatakan bahwa gol Dimas dalam pertandingan tersebut sangat mengesankan, menunjukkan kematangan dan kemampuan yang telah berkembang pesat. Hal ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia yang selama ini mencari solusi untuk meningkatkan produktivitas di lini serang. Meskipun Persija Jakarta harus menerima kekalahan di pertandingan tersebut, Ridho tetap mengakui kualitas lawan, terutama setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain. Ya, golnya sangat bagus selanjutnya menunjukkan penghargaan terhadap peningkatan Dimas di lapangan. Dengan adanya pelatih baru di Timnas Indonesia yang fokus pada pengembangan striker, diharapkan ke depan para penyerang Indonesia semakin tajam, baik di kompetisi domestik maupun di ajang internasional. Justin Hubner nyalakan lagu Indonesia Raya di markas Wolves. Justin Hubner, pemain Timnas Indonesia yang juga membela klub Wolverhampton Wanderers (Wolves), kembali menarik perhatian publik Indonesia dengan aksinya yang unik dan menghibur. Pada Selasa 24 September 2024, Hubner membagikan video di akun TikTok pribadinya @JustinHubner5 yang menunjukkan dirinya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di markas timnya Wolverhampton. Dalam video tersebut, Justin terlihat mengenakan seragam latihan Wolves dan berada di dalam sebuah ruangan yang tampaknya merupakan gym di fasilitas latihan klub. Sambil memegang ponsel di tangan kirinya yang memutar musik pengiring Indonesia Raya, tangan kanan Justin ditempatkan di dada kiri, memperlihatkan sikap hormat dan penghayatan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Senyum yang terpancar di wajahnya saat menyanyikan lagu tersebut menambah kesan positif dan bangga pada aksinya. Dalam keterangan video, Justin menuliskan mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia di Wolves yang disertai dengan emotikon tertawa, menunjukkan nuansa santai dan penuh semangat dalam aksinya tersebut. Respons dari penggemar sepak bola Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Video tersebut dengan cepat menjadi viral dan mendapatkan lebih dari 696.000 tayangan serta 104.000 likes hanya beberapa jam setelah diunggah. Penggemar sepak bola Indonesia membanjiri video tersebut dengan komentar positif, banyak diantaranya yang memuji sikap Justin yang membawa budaya Indonesia ke klub Inggris tersebut. Beberapa komentar penggemar bahkan bercanda dengan meminta Justin untuk menjadi presiden netizen Indonesia. Salah satu penggemar menulis, "Justin, tahukah kamu banyak yang bilang di TikTok Justin Hubner untuk jadi presiden netizen Indonesia, mengisyaratkan kekaguman mereka terhadap keterlibatan Justin di media sosial." Tingkah Justin Hubner ini tentu menambah kehangatan hubungan antara dirinya dan para penggemar sepak bola di Indonesia. Tak hanya berprestasi di lapangan, Justin juga menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang unik, salah satunya dengan mengenalkan lagu kebangsaan Indonesia kepada rekan-rekannya di Wolves. Aksi ini tidak hanya mempererat hubungannya dengan para fans, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral menjelang berbagai pertandingan penting yang akan dilalui Timnas Indonesia. Maarten Paes bisa didapat dengan harga murah bagi Barcelona. Kabar mengejutkan datang dari akun X @idextratime yang berspekulasi bahwa Maarten Paes, kiper Timnas Indonesia dan FC Dallas berpeluang bergabung dengan raksasa Spanyol Barcelona pada tahun 2025. Spekulasi ini menarik perhatian banyak penggemar sepak bola.
terutama mengingat situasi pertahanan Barcelona yang tengah menjadi sorotan. Menurut akun tersebut, Barcelona bisa mendapatkan Paes dengan biaya transfer yang relatif terjangkau, yaitu sekitar USD 1,5 hingga 2 juta dalam kurung sekitar Rp22 hingga Rp30,3 miliar. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kualitas yang dimiliki oleh kiper berusia 26 tahun tersebut. Maarten Paes dalam kurung 26 per GK, welcome to FC Barcelona, tulis @idextratime, disertai video penampilan apik Paes di bawah mistar. Barcelona sendiri saat ini mengandalkan Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper utama dengan gaji mencapai 6,3 juta euro per tahun dalam kurung sekitar 106,3 miliar rupiah. Jika Maarten Paes benar-benar bergabung, Barcelona berpotensi menghemat biaya pengeluaran klub secara signifikan. Saat ini Paes menerima gaji sekitar USD 325.000 dalam kurung sekitar 4,9 miliar rupiah per tahun di FC Dallas yang jauh lebih rendah dibandingkan ter Stegen. Isu ini mencuat di tengah kritik terhadap performa lini pertahanan Barcelona yang dinilai kurang solid dalam beberapa pertandingan terakhir. Kehadiran Maarten Paes bisa menjadi angin segar bagi Blaugrana dalam memperkuat benteng pertahanan mereka, terutama dengan kemampuan Paes yang sudah terbukti di MLS bersama FC Dallas dan Timnas Indonesia. Selain itu, karier Paes memang layak untuk menanjak ke level yang lebih tinggi. Dengan performa konsisten yang ditunjukkannya baik di level klub maupun tim nasional, langkah bergabung ke klub sebesar Barcelona bisa menjadi peluang emas dalam perjalanan kariernya. Spekulasi ini tentu memancing diskusi di kalangan penggemar sepak bola, mengingat peran krusial penjaga gawang dalam stabilitas pertahanan tim. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait transfer ini. Kendati demikian, rumor ini tetap menarik untuk diikuti karena bisa membawa perubahan besar bagi Barcelona dan juga Maarten Paes. Jika benar terrealisasi, tidak hanya Barcelona yang mendapatkan solusi untuk memperkuat pertahanan mereka, tetapi Paes juga akan mendapatkan kesempatan bermain di liga top dunia dan menghadapi tantangan baru di Eropa. Jay Itzes tiba-tiba serang balik Rocky Gerung. Jay Itzes, salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia, baru-baru ini memberikan balasan yang menohok kepada komentar Rocky Gerung terkait program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Rocky Gerung yang dikenal dengan kritik-kritiknya menyatakan bahwa program naturalisasi di sepak bola Indonesia merupakan bentuk penipuan terhadap sensasi yang dirasakan oleh supporter dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa naturalisasi pemain menunjukkan kegagalan pembinaan usia muda yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyoroti bahwa program ini bisa diartikan sebagai pembenaran atas kurangnya pembinaan sepak bola di Indonesia. Dan seharusnya sepak bola menjadi cerminan kebanggaan nasional tanpa harus melibatkan pemain yang berasal dari luar. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi tuh, ucap Rocky Gerung dalam videonya yang dipublikasikan pada Selasa 24 September 2024. Namun, Jay Itzes yang kini menjadi kapten Timnas Indonesia setelah kenyang pengalaman bermain di liga-liga Eropa, termasuk Serie A di Italia, tidak tinggal diam. Menurut Jay, para pemain naturalisasi bukanlah orang luar, melainkan keturunan Indonesia yang kembali untuk membela negara leluhur mereka. Dalam balasan yang menohok, Jay dan rekan-rekannya menyampaikan bahwa mereka memiliki keinginan tulus untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, yang menirukan keluhan para pemain naturalisasi. Pak Marji, semestinya tidak boleh seperti ini. Kami semua ini benar-benar membela bangsa dan negara karena kami punya darah keturunan, ucapnya, menegaskan betapa pentingnya rasa kebangsaan yang dimiliki oleh para pemain naturalisasi. Mereka tidak hanya pulang kampung, tetapi juga memberikan yang terbaik di lapangan demi mengharumkan nama Indonesia. Sumarji menambahkan bahwa komentar Rocky tidak mempengaruhi mental para pemain. Sebaliknya, mereka semakin termotivasi untuk mempersembahkan prestasi bagi Indonesia di kancah internasional. Para pemain naturalisasi menurut Sumarji tidak memiliki tujuan selain ingin membanggakan Indonesia.
Yang ada di hatinya mereka, para pemain naturalisasi ini, diaspora ini, ingin membela bangsa dan negara kita di kancah internasional. Hanya itu yang ada di dia, tidak ada embel-embel soal uang sama sekali, tuturnya. Sumarji berharap agar kritik seperti ini tidak lagi menjadi polemik yang memperkeruh semangat para pemain. Tolonglah tidak usah diperdebatkan. Satu niat, satu tujuan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tutupnya menegaskan bahwa naturalisasi adalah bagian dari upaya memperkuat timnas Indonesia, bukan sekadar solusi instan tanpa landasan yang kuat.